Melemah 3 hari berturut-turut. Ya. Bahkan melemah juga tadi menyentuh level 6.700-an di sesi perdagangan pertama. Transaksi juga sepi. Kita lihat apakah sebenarnya ada harapan tersendiri untuk pergerakan IHSG. Anda melihatnya bagaimana, Safira? Ya, Syah, kalau misalnya kita melihat begitu ya, indeks harga saham gabungan ini memang terpantau melemah, bahkan daripada pembukaan tadi pagi sudah terlihat tidak terlihat redup begitu ya, melihat Rabu ke Labu ini di tengah memang kembali memburuknya sentimen pasar global pada hari ini. Dan kalau kita lihat investor juga cenderung belum bersemangat begitu ya untuk kembali berinvestasi di pasar saham RI, apalagi Syaf, ini sentimen buruk global yang mendominasi begitu ya. Salah satunya juga bersumber dari bursa acuan Amerika Serikat, Wall Street, yang dimana pada perdagangan kemarin malam setempat begitu ya, ketiga indeks utama Wall Street anjlok hingga 2% karena memang sentimen suku bunga yang lebih tinggi menekan sentimen pasar. Dan juga kalau kita lihat begitu ya, para pelaku juga khawatir inflasi yang membandel akan menyebabkan Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed ini mempertahankan juga suku bunga lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama, dan tentu saja ini dapat menyebabkan ekonomi resesi. Dan kalau kita lihat begitu ya, ada antisipasi begitu ya Baik. dari dalam negeri tentunya. Jadi memang kalau Anda melihatnya faktor global ini masih menjadi lagarde Ya. utama ya dalam pergerakan IHSG. Masih saja sideways di antara 6.700, 6.800. Masih ingin menyentuh level 6.900 namun kembali lagi ya rebound ke level 6.800. Tapi kalau misalnya Anda juga mengatakan bahwa misalnya The Fed yang masih akan hawkish dan di satu sisi juga Wall Street rontok. Apakah dari domestik juga ada pemberat-pemberat lainnya dalam pergerakan IHSG hari ini? Sebenarnya kalau ada pemberat juga pasti akan mempengaruhi pasar dalam negeri begitu ya. Namun pemerintah Indonesia kalau kita lihat dari Kementerian Keuangan begitu ya, Sri Mulyani Indrawati ini juga mengingatkan nih memang adanya resiko kenaikan inflasi, mengingat memang kedepannya ada bulan Ramadan dan juga Hari Raya Lebaran yang memang jatuh di bulan April Di 2023. kuartal 1 2023 Iya, ini ya betul Safira. sekali. Salah satu yang memang harus diwaspadai ini memang adalah inflasi harga pangan, terutama yang sudah masuk kategori pangan bergejolak atau volatile food yang memang masih berada di angka 5,7%. Nah, Bu Ani ini juga sudah melihat nih harga yang diatur pemerintah, terus ada juga administrated price, lalu inflasi yang masih cukup tinggi setelah pemerintah menyesuaikan harga bahan bakar ini tahun lalu begitu ya. Dan kalau kita lihat, tapi meski demikian nih dirinya juga sebenarnya memperkirakan juga inflasi kelompok ini juga baru akan menurun pada September 2023. Tapi tetap ya kita yakin bahwa memang Bank Indonesia dan pemerintah ini tentu akan terus berupaya mengawasi laju inflasi begitu ya dengan langkah-langkah yang masif dengan mengutamakan begitu ya Baik. fundamental ekonomi kita yang sebenarnya masih kuat begitu ya. Dan kalau kita lihat optimisme memang selalu akan digaungkan begitu ya oleh pemerintah, khususnya yang terkait begitu ya, Bank Indonesia, Baik. Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan dan seluruh pihak begitu ya yang memang terus memprediksi ekonomi Indonesia akan terus bertumbuh meski ekonomi dunia ini terguncang pada tahun 2023. Dan pemerintah juga telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% hingga 5,7% dengan desain kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan Fiskal. fiskal. Dan kalau kita lihat dengan sejumlah regulasi baru juga ada juga nih yang seperti Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Pemerintah ini siap menjaga ketahanan ekonomi dari tekanan global. Jadi Ya, cukup yakin dengan cukup yakin skema ya itu memang ya. arahannya untuk makroekonominya secara fundamental di Ya. tahun ini, tapi memang ada kekhawatiran sendiri secara cyclical Ya. kuartal 1 2023 ini mungkin tingkat inflasi tidak akan serobas 5,28% apa yang terjadi di Januari 2023 karena memang ada banyak momen ya, momen Lebaran, Ramadan dan lain-lainnya, dan juga tadi Anda menyebut bahwa administered price akan sedikit naik walaupun akan melandai Iya. kembali lagi di September 2023 ya Vira. Iya. Kalau dari good news, the good light of the end of the tunnel, apakah ada sih sambil kita melihat juga gerak IHSG mungkin sampai dalam kuartal 1 2023 ini? Karena tadi Anda berbicara mengenai momentum kuartal 1 2023. Iya, betul sekali. Kalau misalnya kita melihat fenomena begitu ya di 3 hari ke belakang memang IHSG berada di tren pelemahan begitu ya, kita juga pastinya mengharapkan ada kabar baik juga. Dan Betul. kalau kita lihat kabar baik yang satu ini begitu ya dari dalam negeri, ini diharapkan bisa mempengaruhi pasar keuangan dalam negeri, di mana pagi tadi ini laporan kinerja APBN pada Januari 2023 ini tercatat mengalami surplus 90,8 triliun. Angka tersebut setara dengan 0,43% terhadap PDB nih, Syaf. Dan
kalau kita lihat hal ini menandakan APBN kita masih cukup kuat gitu. Ya. Kalau kita lihat surplus dari pendapatan negara juga tercatat 232,2 triliun, ini ditopang oleh penerimaan pajak. Sedangkan kalau kita lihat dari sisi belanja negara tercatat senilai 141,4 triliun, terdiri atas belanja pemerintah pusat serta transferan belanja ke daerah-daerah. Dan kalau dibandingkan dengan 3 tahun lalu begitu ya, ini naiknya sudah 3 kali lipat begitu ya. Maka kalau kita lihat growth-nya udah tumbuh 200% lebih. Jadi walaupun banyak goncangan-goncangan dari faktor global, ternyata makroekonomi dan fundamental Indonesia masih begitu resilient. Anda juga melihat APBN juga masih surplus bahkan setara dengan 0,43% terhadap PDB di Januari ini ya. Jadi Iya, berita yang begitu menggembirakan untuk gerak IHSG juga karena memberikan sentimen tersendiri ya untuk fundamental ekonomi Indonesia dan tentunya pasar keuangan. Lalu dari sektoral sendiri bagaimana Safira? Karena tadi kalau kita melihat bersama ternyata hampir semuanya merah di sektoral kecuali sektor perindustrian. Iya, kalau kita lihat begitu ya, beberapa saham memang menjadi pemberat laju pergerakan indeks pada perdagangan hari ini begitu ya. Kalau kita lihat juga yang menjadi pemberat ada beberapa sektor begitu ya. Yang pertama kalau kita lihat ada teknologi khususnya saham Goto begitu ya. Memang kalau udah kelihatan di sesi-sesi pertama pergerakannya juga memang sudah koreksinya cukup ya susah untuk bangkit sepertinya kalau kita lihat. Dan kalau kita lihat memang ada Goto yang koreksi nyaris 3% begitu ya. Goto ini yang sempat anjlok di 6% bahkan 6% sebelumnya. juga. Dan kalau kita lihat Gojek, Tokopedia ini juga gara-gara yang kalau menurut saya begitu ya, menurut pandangan saya ini dropnya sahamnya Goto ini karena memang perseroan menunda agenda rapat umum pemegang saham luar biasa tentang persetujuan pemegang saham independen atas anggota direksi perseroan. Dan mungkin ini saja bisa turun dan menjadi sentimen negatif pasar begitu ya. Sebab kalau kita perhatikan sebenarnya manajemen Goto ini ada banyak sekali agenda-agenda korporasi yang dilakukan begitu ya. Maksudnya yang cukup baik. Seperti memang optimis dalam mencetak hasil positif bagi EBITDA yang disesuaikan pada kuartal 4 2023 untuk mempercepat target profitabilitas dan juga sasaran itu jauh lebih cepat begitu ya, 4 kuartal dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya. Lalu berikutnya Gojek Tokopedia juga menyampaikan sebelumnya akan terus melakukan optimasi biaya sambil terus meningkatkan monetisasi sehingga memang cash burn atau penggunaan cash bisa terus turun setiap kuartal. Dan menurut yang disampaikan manajemen Goto gitu ya, cash burn ini sudah tercatat sudah turun begitu ya, lumayan cukup signifikan 60 hingga 65% dari inisiatif yang dilakukan. Dan itu salah satu strategi Goto untuk meningkatkan pendapatan tahun ini. Jadi memang kalau misalkan kita lihat koreksinya Goto yang ditutup di melemah 4,13%, mungkin karena memang sentimen dari berita ditundanya RUPS yang karena mungkin dilakukan sudah oleh ada banyak manajemen. harapan tersendiri ya, ada harapan tersendiri gitu ya, ada harapan tersendiri bagi Goto akan kembali bounce back. Karena memang 2022 kemarin sudah mengalami masa-masa yang berat, 2023 karena memang udah ada tren suku bunga mungkin akan sedikit less hawkish, ada kemungkinan sekali untuk Gojek Tokopedia untuk bangkit kembali. Namun dengan adanya penundaan RUPS itu juga menjadi sentimen tersendiri untuk para pelaku pasar. Kenapa mesti harus ditunda dan tentunya memberikan sentimen tersendiri ya. Jadi Dan untungnya ini 4,13%, akhirnya nggak jadi masuk di ARB begitu ya, tadi sempat di 6 dan sekarang memang bertahan begitu ya, sempat bertahan di level 4,13%. Tapi juga terjadi menjadi lagar tersendiri untuk sektor teknologi di 2,35% ya di hari ini. Lalu bagaimana dengan sektor-sektor yang menjadi jagoannya IHSG? Kita tahu sendiri bahwa sektor perbankan ini selalu menjadi andalan ya dalam hal pergerakan IHSG, namun ternyata juga harus mengalami pelemahan, terutama bank-bank yang menjadi bank-bank blue chip, bank-bank yang memang menjadi secara fundamental bagus juga ternyata harus mengalami pelemahan di perdagangan IHSG hari ini. Bagaimana menurut Anda? Ya memang kalau misalkan menyoal perlambatan ekonomi begitu ya, salah satu yang paling sensitif harusnya memang saham perbankan. Dan kalau kita lihat ada BBRI ini yang terkoreksi 1,24%, Bank Mandiri terkoreksi nyaris 2% ya, 1,96%, Bank Sentral Asia 0,29%, dan juga BBNI ini lebih dari 2% atau 2,21%. Dan memang sentimen mengenai the Fed, menaikkan suku bunga akan lebih hawkish dan segala macam yang berkaitan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi memang masih sangat mendominasi dan diyakinkan pasti bank
sektor-sektor perbankan yang akan terkena terlebih dahulu. Karena kita lihat juga di hari ini untuk bank-bank yang memang menjadi jagoannya ya sektor-sektor finansial di ISG sendiri harus ambil 1,24%, 1,96%, 0,29 dan 2,21% bahkan untuk BNI sendiri. Dan kita juga masih menanti kapan sih sebenarnya ISG akan kembali tembus ke level psikologis 6.900 atau mungkin 7.000 dengan adanya sentimen-sentimen baik, mungkin juga dengan adanya rilis inflasi di bulan depan dari Amerika Serikat karena ternyata faktor global juga sangat mempengaruhi gerak IISG. Dan juga kita menanti juga bagaimana nanti kemudian IISG karena berdasarkan dari ramalan sendiri untuk IISG sendiri tetap akan berada growth di tahun ini untuk IISG sampai ke level 7.700, 7.800 walaupun resistennya di situ, supportnya di 6.200 namun juga kita menanti secara short term kapan kembali akan menembus level 7.000 itu saja sudah cukup baik ya. Ini untuk masih gerak midweek IISG. ya, coba kita masih berharap masih ada dua. Ya, masih ada beberapa sentimen lagi yang masih kita tunggu. Terima kasih banyak analisanya Terima Safira kasih, Watulya.